Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena salah menginjak gas, mobil seorang guru SMK di Boyolali menabrak siswinya sendiri sehingga korban terseret jauh dan terjepit badan mobil. Ratusan desa di Jawa Tengah terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Ingin coba gaya hidup sehat? Kafe organik di Kota Salatiga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dikunjungi. Di Kota Salatiga terdapat sebuah kafe yang menjual makanan yang diolah dengan bahan baku organik. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba bergaya hidup sehat, Anda bisa mencicipi makanan di kafe tersebut. Ini bukanlah kebun yang hanya sekedar menanam tanaman organik. Mereka juga menyediakan aneka makanan berbahan dasar tanaman organik. Kafe ini terletak di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Mangunsari, Sidomukti, Kota Salatiga. Bahan untuk makanan yang disajikan dipetik langsung dari hasil kebun sendiri. Para pengunjung juga dapat melihat langsung proses pengolahan hingga penyajiannya. Awalnya pemilik kafe Setio Budi pada tahun 2016 mengidap penyakit kanker getah bening. Selama proses pengobatan, dokter menyarankan dirinya mengonsumsi makanan organik di samping ia harus menjalani kemoterapi. Setelah mengonsumsi makanan tersebut, ia dinyatakan sembuh total pada Oktober 2021. Dari cerita itulah akhirnya kafe organik ini berdiri dengan tujuan membantu masyarakat hidup sehat. Ya, karena saya menderita kanker tahun 2016 dan setelah saya dirawat di rumah sakit sekitar 7 bulan, saya di kemo 6 kali dan disitu juga saya melakukan riset dan hasilnya memang ada hubungan antara pestisida, insektisida dengan penyakit tumor atau kanker. Dan di sini kami juga salah satunya ingin memberikan sebuah pengertian kepada customer, membuka wawasan mereka bahwa yang namanya hidup sehat itu sebetulnya juga murah kalau mereka mau. Seiring berjalannya waktu, pengunjung yang datang bukan hanya penyintas penyakit kanker. Saat ini banyak pengunjung yang datang karena mereka ingin hidup sehat. Ini bisa seharian, jadi kalau nyampe siang gitu, sore atau habis maghrib saya baru pulang, saya bisa makan 3-5 menu tanpa ada rasa bersalah karena yakin banget ingredientsnya bagus. Kemudian yang saya rasakan di perut juga nggak begah ya, itu sih. Dan yang kalau kata orang makanan sehat itu nggak enak, tapi di sini enak gitu. Konsep kafe organik ini juga memiliki misi untuk merevitalisasi tanah. Dengan adanya tumbuhan organik sama dengan menetralkan tanah. Meski bahan baku ia tanam sendiri, namun sebagian juga ia beli atau ia bekerja sama dengan petani organik di wilayah sekitar Salatiga dan Kabupaten Semarang. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Warga Dusun Pancot, Tawangmangu, Karanganyar menggelar tradisi Mondosio. Mereka berebut ayam nazar sebagai rasa syukur atas rezeki dan karunia atas hasil bumi yang didapat dari Sang Pencipta. Beberapa ekor ayam dilepas, diperebutkan warga setempat. Itulah salah satu rangkaian dari tradisi Mondosio yang digelar warga Dusun Pancot, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sepasang ayam jantan dan betina yang dilepas merupakan hasil pemberian warga yang memiliki nazar. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selain tangkap ayam, warga sekitar juga disuguhi atraksi reog. Sebelum puncak acara, para tetua dusun menuju petilasan atau situs Watu Gilang. Mereka menyiram petilasan dan juga warga. Ayam enggak hewan lain kenapa? Mungkin ada maksud tertentu atau cuman hanya udah didapat atau gimana? Ya mungkin yang dipilih hewan ayam itu sudah dari nenek moyang ya. Memang ayam merupakan salah satu persyaratan untuk istilahnya permohonan nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tradisi Mondosio digelar warga lereng Gunung Lawu setiap 7 bulan sekali atau setiap Selasa Kliwon. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Daun yang berserakan biasanya hanya menjadi sampah, namun di tangan Eli Dwi Astuti, warga Kota Semarang, daun bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dari kreativitasnya, daun-daun yang tidak ternilai disulap menjadi lukisan yang cantik. Biasanya daun hanya dianggap sebelah mata, karena setelah jatuh dari batangnya, daun hanya menjadi sampah yang tidak bernilai. Namun di tangan kreatif Eli Dwi Astuti, perempuan asal Kota Semarang, daun bisa digunakan menjadi aneka kerajinan bermutu tinggi. Lukisan inilah salah satu contohnya. Selain lukisan, Dewi menyulap tulang daun menjadi aksesori lain seperti gantungan kunci, pembatas buku, serta tas. Proses pembuatannya pun gampang-gampang susah. Proses pembuatan dimulai dengan merebus daun selama 3 jam untuk melunturkan daging daun. Kemudian daun dicuci dan dibersihkan menggunakan kuas. Selanjutnya tulang daun direndam menggunakan cairan pemutih agar warnanya terlihat bersih. Setelah dikeringkan, daun dicelupkan ke dalam pewarna sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah itu, barulah Eli melukis gambar di atas daun. Meski demikian, tidak semua jenis daun bisa digunakan untuk membuat kerajinan ini. Alatnya harusnya pohon berkayu. Jadi pohon berkayu yang punya kuat gitu ya, yang pohon kayu jelas kayak misalkan mahoni, kepel, bodi gitu, atau sirsak. Itu tanaman-tanaman yang memang home base-nya dari pohon berkayu, tapi tidak semua pohon berkayu bisa dibuat tulang daun. Kayak misalkan kayak pohon waru, itu kan jelas kelihatan pohon kayu, tapi daunnya tidak bisa dipakai kayak gitu. Atau yang kecil nggak kelihatan pohon berkayunya tuh nggak tinggi gitu, kayak misalkan daun kupu-kupu atau daun sapu tangan, itu malah justru kita bisa bikin tulang daun. Jadi memang syaratnya pohon berkayu tidak harus tinggi, pendek juga bisa, yang bisa kita trial error kayak gitu. Untuk melukis di atas tulang daun, Eli membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Produk buatan Eli biasanya dijual mulai dari harga Rp8.000 hingga Rp700.000. Untuk memasarkan produknya, Eli biasanya menggunakan media sosial. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemuda di Desa Jambanan Sidoharjo, Sragen menyulap lahan non-produktif milik pemerintah desa menjadi tempat wisata. Di tempat ini warga bisa memilih dan memetik sendiri buah melon Golden Kinanti. Di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, lahan non-produktif milik pemerintah desa digunakan pemuda setempat menjadi budidaya melon dengan konsep rumah kaca. 800 batang melon ditanam di lahan berukuran 400 meter persegi. Setelah 3 bulan ditanam, melon ini tumbuh subur dan menarik minat warga setempat. Di kebun ini pembeli diperbolehkan memilih dan memetik sendiri buah melon. Jenis melon yang ditanam yakni Golden Kinanti. Para pemuda memilih budidaya melon karena buah ini tidak mengenal musim. Rasa melon yang manis menarik daya beli warga setempat. Meski harga melon Golden Kinanti lebih mahal dari melon pada umumnya, namun rasanya sebanding dengan harganya. Karena baru tahu ini, Mak. Baru tahu tanaman yang bisa metik buah sendiri. Seneng sama keluarga. Mas, harganya sebanding nggak dengan buah yang dipetik? Sebanding, Mas. Buahnya manis legit pokoknya. Tahu dari status teman. Terus tadi minta Sherlock, ada kontak personnya, terus kesini. Penasaran aja karena greenhouse di tengah perkampungan ya ini. Terus pertama ada ini. Rasanya ini crispy manis gitu, warnanya orange. Crispy manis ya. Sama melon biasanya harganya lebih tinggi, tapi mungkin kualitasnya lebih bagus. Pengelola sengaja menanam melon pada ruang tertutup atau ruang kaca. Karena jika melon ditanam pada ruang terbuka, buah ini rentan terserang penyakit dan hasil panen tak maksimal. Lahan ini itu lahan kosong, lahan kosong banyak rumput. Jadi saya sama teman-teman itu membentuk atau membuat greenhouse seperti ini, terus saya tanami melon. Ini berdiri baru 3 bulan, khusus yang ini 3 bulan. Tapi yang lain juga ada, sudah panen beberapa kali. Bagi saya melon itu adalah buah yang tidak mengenal musim, istilahnya kan gitu.
Keunggulannya apa Mas? Keunggulannya tanam di sistem greenhouse ini istilahnya biasanya kalau di sistem greenhouse di outdooran kan rentan penyakit. Tapi kalau di model greenhouse kayak gini paling enggak 80% 90% mencapai tingkat kesuksesan atau tingkat kepanenan. Tak selalu dibawa pulang, melon yang dipetik pembeli juga bisa dinikmati di tempat. Harga melon Golden Kinanti dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Jika Anda penasaran dengan rasa melon Golden Kinanti, mungkin tempat ini bisa menjadi pilihan jika Anda berkunjung ke Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.